Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya ya, karena kita mau mengatakan kita dalam keadaan yang luar biasa. Walaupun mungkin ada yang masih kurang sehat pada hari ini, atau ada yang masih punya masalah, atau beban di dalam hati dan pikirannya, tetapi kita punya iman ya, bahwa kita mau mengatakan bahwa kita dalam keadaan yang luar biasa. Karena kita yakin bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pada saatnya semuanya akan indah. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau kasih salam satu sama lain, bahwa kita mau datang ke hadirat Tuhan, dan kita memuji nama Tuhan, karena kita percaya Tuhan bertahta di atas segala pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Semuanya senyum dong. Anggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Mari kita katakan sekali lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Anggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Kita mau angkat tangan kita ke atas. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini bertempur dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Terima kasih. Silakan duduk. Mari kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menerima Tuhan yang hadir di tempat ini. Kita buka dalam tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami semua di sini untuk berkumpul menyatukan hati kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau telah menguduskan tempat ini dan semua peralatan yang akan kami gunakan, sehingga persekutuan doa pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Dan kiranya Engkau juga mengurapi setiap kami yang melayani pada malam hari ini Tuhan. Kami adalah hanya sebagai alat-Mu Tuhan,
Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kami, sehingga setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami persembahkan, biarlah kami persembahkan dengan kerendahan hati kami, dan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, karena Engkau selalu pelihara kami dengan kasih setia-Mu. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Kasih-Mu begitu luas, lebih dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita katakan kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih atas kebaikan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kerinduan yang Kau tanamkan dalam hati kami untuk selalu mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap ucapan syukur yang boleh kami hantarkan pada saat ini, kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu dari kedalaman hati kami, betapa kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, atas kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Boleh teman-teman yang mau menyampaikan kemuliaan Tuhan di tempat ini melalui kesaksian, dipersilakan. Siapa Pak? Silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Ya, perkenalkan nama saya Suci. Saya ingin bersaksi atas apa yang saya alami ya selama setahun kemarin. Saya baru menikah di tahun 2022 pada tanggal 1 Oktober. Tuhan itu luar biasa. Dia sungguh mengabulkan doa saya. Bertahun-tahun saya meminta pasangan hidup dan Tuhan memberikannya. Tetapi pada bulan 5 2023 ya, saya terkena sakit. Pertama saya hanya berpikir sakit itu hanya biasa karena saya gatel ya pada kaki. Dan saya berobat, dokter memvonis itu hanya semacam eksim tadinya. Dan saya tidak tahu, saya hanya juga berpikir itu hanya gatal biasa. Tetapi sebulan kemudian gatal itu sembuh, tapi dia kumat lagi dan saya berobat lagi. Tapi di 2 minggu kemudian itu saya meradang ya, sampai saya itu kulitnya seperti terbakar, terkena kayak tersiram air panas, seluruh tubuh dari atas kepala sampai kaki itu dia lodoh. Sampai saya pakai baju itu tidak bisa, harus digunting. Jadi seluruh badan saya hancur. Hancur. Saya tidak menyangka saat itu harus mengalami hal itu. Saya bilang, Tuhan memberikan saya kebahagiaan benar. Tapi saya harus menjalani ujian berat. Di saat kebahagiaan itu sudah saya raih ya. Saudara-saudara. Saya pertamanya nggak tahu saya sakit apa. Seumur hidup dari lahir sampai sekarang. Sebelum saya sakit, saya tidak pernah sakit seberat itu. Saya hanya sakit tuh hanya batuk, pilek, dan saya orang yang paling tahan karena menurut pengakuan mama saya waktu masih hidup, saya anak yang secara imun bagus dan saya tidak pernah terkena sakit apapun karena saya di AC mama saya itu cukup lama ya, sampai 2 tahun lebih, dan saya yakin karena saya nggak pernah ngalamin hal ini. Jadi di luar dugaan saya dan kuasa saya juga. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah itu saya nggak bisa tidur, nggak bisa nggak bisa celentang ya. Jadi meradangnya itu sampai satu tubuh, dari pertama dia dari kaki merembetnya ke atas sampai ke lutut, ke betis, sampai saya nggak bisa berjalan, harus dipapah, dan di belakang telinga ini berbau anyir kan, udah seperti meradang sampai ke ketiak, di bawah payudara dan semuanya. Dan saya harus tidur di atas daun terpaksa karena kalau tidak pakai daun nempel di baju. Sampai saya akhirnya minta suami saya ke IGD hari itu, ke rumah sakit Yarsi,
Nah, terus di sana saya diobati memang, tapi berkali-kali karena saya pakai BPJS kan, itu dipulangin sebelum sembuh. Ada kurang lebih 3 sampai 4 kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Terus saya di rumah itu saya diurus sama suami saya, tetapi ternyata tidak bisa karena kaki saya lemes, semuanya lemes, sampai harus apa-apa dipapah, nggak bisa sendiri, sampai saya pernah jatuh sambil kejedut meja ya waktu itu. Singkat cerita itu tidak bisa sembuh. Terus saya juga udah berobat ke dokter spesialis kulit, Dokter Dani Juanda yang di Kramat 7. Itu memang saya disuntik tapi tidak bisa nyembuhin kulit saya. Jadi kulit saya belum semulus ini ya, masih dia tuh pokoknya geradakan lah kayak orang penyakit kusta begitu. Menurut saya itu penyakit kusta gitu loh. Di saat itu saya sudah putus asa. Saya bilang, Tuhan, andai kata hidup saya ini, ambillah nyawa saya ikhlas. Saya hanya bisa berbaring selama 8 bulan tanpa berbuat apa-apa. Semuanya harus dilayanin sampai saya itu harus kerjaan apa-apa itu perlu bantuan orang. Saya benar-benar depresi dan dokter Yasi bilang saya tidak boleh mandi. Bagaimana berbulan-bulan tidak mandi? Seperti orang yang ODGJ ya, orang gila gitu, sampai rambut saya ini sudah ngegumpel. Itu sebenarnya bukan ketombe, jadi kulit kepala itu naik semua ke atas. Pokoknya saya itu badan saya berbau ya. Saat itu saya merasa risih dengan diri saya. Bagaimana suami saya saat itu? Saya nggak bisa melayani dia sebagai istri, baik lahir maupun batin. Saya tidak bisa. Saat itu tidak sembuh-sembuh. Saya komplain, Tuhan, kenapa Tuhan memperlakukan saya seperti ini? Apa kurangnya saya? Saya sudah pelayanan menuruti Tuhan, apapun yang Tuhan mau. Saya nggak pernah berbuat di luar yang Tuhan tidak inginkan. Tapi kenapa saya harus dapat ujian seberat ini? Akhirnya saat itu setelah di rumah saya jatuh, saya minta dikirim ke rumah sakit lagi. Saya bilang ke rumah sakit mana aja lah yang saya udah nggak tahan. Ternyata rekomendasinya itu ke RSCM. Dan puji Tuhan saya sembuh di RSCM. 12 hari saya dirawat, 2 hari saya waiting list menunggu ruangan ya di situ. Dan di sana saya dirawat, saya dimandiin tapi nggak dibanjur, di waslap seperti anak baby. Itu mulai hari demi hari kulit saya mulai bagus, mulai sudah menjadi lebih baik. Dan di situ saya berterima kasih pada Tuhan Yesus. Kesabaran saya menunggu 8 bulan. Setiap hari saya melihat foto-foto dulu. Apakah saya akan balik seperti dulu, menjadi sempurna? Tapi Tuhan Yesus mampu melakukannya. Dia memberikan saya sempurna sampai bisa berdiri saat ini. Dulu berdiri saja saya nggak mampu. Saya harus jatuh karena saya menderita autoimun fampigus. Dia muncul lentingan di kulit saya. Andai kata itu pecah, dia perih gitu. Seperti itu. Saya mau makan apa aja saya nggak bisa. Yang tadinya saya ini bisa makan apa aja. Saya selalu makan itu dulu nggak pernah pilih dan tidak ada maksudnya seperti apa aja makan bisa gitu, boleh ya, maksudnya nggak ada alergi gitu. Tapi setelah sakit apapun nggak bisa makan. Bagaimana menderitanya kita, ya kan? Sampai tidur itu celentang serba salah, perih, piring salah, pokoknya panas, perih, pedes, saya nggak tahu lagi saya harus bagaimana. Tetapi saya dikasih Tuhan kesempatan hidup kedua. Sampai saya bilang, oleh kata Tuhan memberikan saya hidup, saya akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dulu saya memang bekerja terlalu keras. Saya ini suka jualan, bikin snack gitu. Saya kerjain sendiri tanpa ada yang bantu. Karena kalau ada yang bantu menurut saya pekerjaannya nggak perfect.
gitu loh. Nanti yang bentuknya beginilah, bentuknya begitu saya kerjakan sendiri. Tapi memang suami saya sudah warning, sudah bilang nggak bisa kerja sendiri. Tapi saya memang bandel. Tapi saya nggak nyangka sampai sakit seperti itu. Itu penyakit yang tidak pernah saya alami selama hidup saya, baru kali ini. Dan parah itu sampai 1 tahun lebih. Gitu, sampai 1 tahun. Tapi pada tanggal 25 Desember tahun kemarin, saya puji Tuhan bisa menapakkan kaki saya di rumah Tuhan lagi. Hari itulah pertama kali saya ngikutin misa Natal. Setelah berbulan-bulan saya hanya tergeletak, tidak berdaya. Saya berontak. Saya orang yang gak pernah manja, gak pernah butuh bantuan orang lain. Apa-apa saya kerjain sendiri. Saat itu saya harus butuh bantuan orang lain. Bagaimana depresinya saya dengan keadaan saya seperti itu. Tapi saya percaya saat itu Tuhan akan melakukannya tepat pada waktunya. Dan Dia tidak akan pernah mengecewakan saya. Dan puji Tuhan saya sembuh sempurna. Walaupun masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Tapi memang dokter bilang ini akan memakan waktu yang agak lama. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Bagaimana ujian itu datang. Dan suami saya rasa bertambah mencintai saya. Itulah ujian perkawinan kita pertama kali. Karena bagaimana ya, saya merasa hari itu sudah tidak berdaya. Tapi Tuhan bilang pada saya bahwa kamu akan sembuh sempurna. Kamu tidak pernah akan pergi karena mempunyai tugas yang belum selesai. Itulah kesaksian saya teman-teman, bagaimana Tuhan menjadikannya luar biasa. Sampai saya bernekat untuk mengikuti PDKK pada hari ini. Saya ingin memuliakan Tuhan, ingin melihat mujizat yang Tuhan lakukan pada saya selama hampir setahun ini terjadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kesaksian yang luar biasa ya. Ada waktunya sakit, ada waktunya sembuh. Dan di mana kita disembuhkan, disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita tanggapi kesaksian teman kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Kita mau katakan bahwa Tuhan memiliki waktu yang tepat, yang terbaik buat kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih
Tuhan, kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik buat kita semua. Sekarang kita mau angkat pujian, kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan bahwa setiap hari adalah hari yang terbaik buat kita dari Tuhan. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Kita mau katakan bahwa kita mau memikul salib kita. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku kau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Kita tepuk tangan, angkat tangan kita di atas. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita mau katakan bahwa kita mau pikul salib kita. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Angkat tangan kita di atas. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kita berserukan nama Tuhan pada saat ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus. Maju,
gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita sebut nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita sebut nama Tuhan Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Puji Tuhan, luar biasa kita semua ya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Kita percaya karena pujian kita, para malaikat ikut bernyanyi di surga ya. Dan Tuhan hadir di tempat ini. Marilah kita mau menenangkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan di mana kita berhadapan dengannya. Dan kita boleh merasakan bahwa saat itu adalah saat yang indah bagi kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan dalam kehadiran-Mu. Bawa wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, betapa kami rasakan. Pada saat ini kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita mau bangkit berdiri, kita sambut Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan di dalam pelukan. Bawa wajahku erat dalam pelukan-Mu,
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, sungguh kurasakan. Hadirat-Mu Tuhan, kurasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, kurasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku sembah. mari angkat tangan kita ke atas. Kita sambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Hanya Kau Yesus yang ku sembah, Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya kasih-Mu Tuhan, Selamanya, selamanya Kau Tuhan berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. kita angkat tangan kita. Ku sembah, ku sembah, Aku sembah Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan yang selalu setia bagi Kau kami. Tuhan Terima kasih Tuhan. pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Selamanya, selamanya Kau Tuhan berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah. Kita semakin mau menyembah Dia. Ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. selamanya kasih setia-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhan berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat
hatiku menyembahmu. Katakanlah Tuhan, Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembahmu. nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah. Nyatakanlah Tuhan kasih setia-Mu pada saat ini di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembah Engkau di tempat-Mu yang maha kudus Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang berkuasa pada saat ini. Hanya Engkau yang menguasai kami pada saat ini. Kami ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh-sungguh merasakan kehangatan dari pelukan-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami sungguh-sungguh merasakan jamahan-Mu bagi setiap hati kami yang sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini Engkau telah mengirimkan hamba-Mu terkasih, Bapak Alexander Ferdiandi, yang mau menyampaikan kabar sukacita daripada-Mu, berkat yang Kau curahkan bagi kami melaluinya. Damai sukacita yang akan kami dapatkan, peneguhan, kekuatan akan setiap firman yang boleh kami jadikan sebagai pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengurapi Bapak Alexander, agar setiap firman yang ditaburkan sungguh berasal daripada-Mu dan sungguh menjadi kekuatan, peneguhan, dan pengharapan yang baru setiap hari bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki telinga yang sungguh-sungguh mau mendengar, hamba-Mu yang sungguh mau taat akan setiap firman yang boleh kami dengarkan Tuhan. Bimbing kami, siapkan hati kami. Kami mau membuka berkat yang Kau curahkan bagi kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Persilakan Pak Alexander. Boleh dong tepuk tangan buat tim pujian yang luar biasa. Selamat malam, shalom semua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suster. Senang sekali ada suster di sini. Boleh saya tanya, apakah ada di sini yang vonis dokter harus pasang ring pada jantungnya? Boleh angkat tangan? Nanti saya doakan ya Pak. Satu lagi, apakah ada yang merasakan tulang belakangnya sakit? Entah di limb berapa? Ada? Iya, nanti kita doakan. Boleh ya, nanti setelah firman kita akan doa.
bagi mereka yang sakit. Puji Tuhan, Tuhan yang melawat Bapak Ibu sekalian. Hari ini tema kita adalah apa? Segala sesuatu ada waktunya. Itu diambil dari Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Yuk sama-sama kita buka kitab sucinya. Gadget suci juga boleh. Sudah ketemu? Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Kita baca bergantian. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Ayat pertama dikatakan demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Silakan ayat 2. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu menciptakan waktu. Ya, ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu menanam, ada waktu menuai. Jadi waktu itu diciptakan Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya, interval waktu dari awal sampai akhir yang Tuhan ciptakan, kita mau buat apa? Tadi kan sudah dinyanyikan, tadi sudah dikatakan mujizat dapat terjadi oleh karena iman. Tapi kalau iman tanpa perbuatan tidak terjadi apa-apa. Setuju ya? Maka waktu yang Tuhan ciptakan, ya, segala sesuatunya ada waktunya. Kita sering mengatakan waktu Tuhan yang terbaik. Pertanyaannya kapan? Banyak orang menantikan waktu Tuhan, tidak pernah terjadi. Bahkan sampai dia mati pun generasi berikutnya tidak pernah terjadi. Maka pertanyaannya, kapan dong Tuhan waktu yang terbaiknya itu yang kau katakan kok tidak pernah terjadi di dalam hidup kita? Contoh, tahun 2023 bulan Desember sebelum pergantian tahun, kita selalu bilang gini, tahun 2024 harus lebih baik, punya resolusi yang lebih baik, punya komitmen untuk lebih maju. Banyak semua melakukan itu ya, komitmen. Tapi sekarang bulan apa? Bulan 3, sudah terjadi kah? Enggak tuh, masih flat, masih sama yang lama. Yang baru apa? Kalendernya doang diganti. Ya kan? Seringkali kita berkomitmen untuk sesuatu yang lebih baik, tetapi tidak terjadi. Kenapa pertanyaannya? Komitmen enggak? Komitmen. Melakukan enggak? Nah itu pertanyaannya. Seringkali kita enggak buka diri untuk sesuatu yang baru masuk dalam pikiran kita. Sesuatu yang baru masuk dalam kehidupan kita. Contohnya, saya kalau pulang dari pelayanan, saya selalu taruh kunci mobil itu di samping TV, di meja kerja, atau di samping tempat tidur. Saya pasti taruh di situ. Suatu hari saya lupa, nggak tahu kunci di 3 tempat itu nggak ada. Saya cari terus di samping TV, meja kerja, samping tempat tidur, nggak ada. Lalu saya tanya anak-anak, tolong dong cariin kunci mobil papa. Kamu cari ya, di samping TV, meja kerja, tempat tidur. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Enggak lah. Orang polanya sama kok. Samping TV, meja kerja, samping tempat tidur. Mau berapa orang pun yang mencari tidak akan ketemu karena polanya sama. Lalu anak bilang, "Pak, coba dong cari di kamar mandi kek." Gak pernah. Mana pernah papa taruh kunci mobil di kamar mandi? Gak pernah. Input dari anak aku tolak. Sesuatu yang baru ditawarkan, aku tolak, aku tutup. Enggak, karena pola kita enggak mungkin. Tapi karena udah enggak ketemu, cari di kamar mandi. Enggak ada, betul. Kan apa papa bilang? Enggak ada di kamar mandi. Coba, kata anak lagi, papa ingat-ingat. Mana yang baru tuh? Ketika yang baru masuk, kita mulai belajar. Iya ya, coba ingat-ingat. Oh, waktu itu aku pulang haus. Buru-buru lari ke kulkas, buka kulkas, taruh kunci mobil. Ambil air minum. Ketemu nggak? Ketemu kan? Ternyata di atas kulkas. Kalau sesuatu yang baru kita mau terima, maka terobosan terjadi di dalam hidup kita.
Jangan kita nunggu terus Tuhan kapan waktu yang terbaik. Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita nggak pernah merespon, tidak melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, jangan harap waktu yang baik Tuhan sediakan terjadi dalam kehidupan kita. Detik waktu Tuhan bilang waktumu yang terbaik hari ini, waktu engkau melangkah terjadi mujizat yang engkau nggak salah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tapi langkah dulu dong yang pertamanya kamu, kata Tuhan. Kalau cuma kamu duduk doang berdoa, nggak terjadi sesuatu. Langkah pertamanya itu harus kamu yang melangkah. Langkah berikutnya baru Tuhan tetapkan mau kemana. Tapi kalau engkau tidak pernah melangkah, jangan harap Tuhan tetapkan langkah-langkah berikut. Makanya nggak terjadi terobosan. Stagnan kita hidupnya seperti ini. Tuhan menciptakan waktu. Dan waktu yang Tuhan berikan selalu terbaik buat hidup kita. Kita buka ayat ini. Biar kita paham. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Janganlah takut. Kata Tuhan nih ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan gak bilang loh, Tuhan gak bilang janganlah engkau takut berhadapan segala masalah. Lihat ya, Tuhan bilang janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan mengatakan itu punya alasan. Alasannya apa? Dia akan janji selalu menyertai kita di tengah persoalan, di tengah masalah. Tuhan gak bilang engkau tidak akan berhadapan dengan takut. Boleh gak kita takut? Boleh, manusiawi sekali. Tapi ketakutan itu yang gak boleh. Jangan sampai rasa takut itu akhirnya mengikat hidup kita menjadi sebuah ketakutan yang terus menerus. Itu yang gak boleh. Tapi takut manusiawi, kata Tuhan, jangan takut. Karena dia berjanji akan menyertai kita senantiasa. Nah, kuncinya di mana? Tadi dikatakan iman. Betul iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekarang di tengah interval waktu itu, apa sih yang harus kita lakukan? Kan berbicara soal waktu yang terbaik. Biasanya kalau kita berhadapan dengan masalah ya, kalau kita lagi nyaman-nyaman aja kita nggak mikirin waktu deh. Karena menikmati sukacita. Tapi ketika kita bertemu dengan gunung, bertemu dengan masalah, kita mulai mempertanyakan waktunya Tuhan. Nah, interval ketika terjadi masalah sampai waktunya Tuhan, apa yang kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Gampang. Tempatkan Tuhan di tengah-tengah antara masalahmu dengan kamu. Ingat ya, tempatkan Tuhan di antara masalahmu dengan kamu. Jangan terbalik. Kalau engkau tempatkan masalahmu di antara kamu dengan Tuhan, Tuhannya pasti jauh. Begitu masalah makin besar, Tuhannya kelihatan makin jauh. Tapi tempatkan Tuhan di antara masalahmu dengan kamu. Lihat ya, jadi dia ada di tengah-tengah. Jadi nggak perlu khawatir dengan masalah yang kau hadapi. Filipi 4 dikatakan, Filipi 4 ayat 13 dikatakan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara apapun dapat ditanggung di dalam siapa? Di dalam Yesus. Pertanyaan saya, betulkah kita ada di dalam Yesus? Kita sering bilang Yesus tinggal di dalamku dan aku tinggal di dalam Dia. Betulkah kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita? Daud adalah satu-satunya manusia yang hidupnya berkenan di hatinya Tuhan. Kenapa? Padahal Daud sangat berdosa. Bahkan dia berdusta, dia berzina, dia mengambil istri orang, dia membunuh. Lihat berapa tuh hukum Taurat yang dia langgar. Sangat dosanya menakutkan. Tapi kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Dosa kita berapa banyak? Tidak terhingga, betul? Mau nggak kita berkenan di hatinya Tuhan? Mau banget.
Caranya gimana? Ikutin Daud. Apa yang Daud lakukan? Daud cinta banget sama Tuhan, sampai dia takut kalau Tuhan pergi. Kan dia bilang, Tuhan, hartaku boleh engkau ambil, kerajaanku engkau boleh ambil, kekuasaanku engkau boleh ambil, tapi satu hal Tuhan, jangan rohmu pergi dariku. Sampai sedemikiannya. Apa yang Daud lakukan? Waktu tabut perjanjian dicuri oleh orang Filistin, ketika Daud jadi raja, yang pertama dia lakukan memindahkan tabut perjanjian ke kota Daud. Karena dia mau selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Itu Daud. Maka dia pindahkan nih. Dia siapkan kereta yang ditarik kerbau. Tabut dipindahkan. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan keretanya tergelincir, lalu Uza temannya Daud mencoba menahan, lalu Uza dibunuh Allah katanya. Uza mati, Daud marah, protes sama Tuhan. Maksudnya Uza baik kan, supaya kereta tidak tergelincir, tapi kenapa dibunuh? Daud kecewa sama Tuhan. Ternyata Daud tuh salah dalam memindahkan tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Allah tidak boleh ditarik dengan kereta atau kerbau, tetapi harus digotong oleh 12 imam orang Lewi. Tidak boleh ditarik, tapi harus digotong oleh imam. Hanya imam yang boleh. 12 mewakili 12 suku. Nah, menariknya dikatakan ketika Daud mengerti ini, maka dia pindahkan nih tabut ini dengan 12 imam. Dikatakan setiap 6 langkah Daud potong korban. Dengan jubah efod dia terterungkup seperti imam waktu mau tabisan. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan di situ, lalu bangun 6 langkah kemudian dia potong lagi kerbau, dia lakukan itu terus menerus setiap 6 langkah. Jarak antara rumah Obed Edom ke Yerusalem 15,5 kilometer. Jadi bisa dibayangkan kan? 15,5 kilometer dibagi 6 langkah. Berapa hewan yang dia korbankan? Dan berapa kali dia memuji dan menyembah Tuhan? Apa Tuhan hitungin? Enggak. Tuhan enggak hitung. Karena kalau mau banyak-banyakan korban, Salomo paling banyak. Dia di atas 10.000 dia pernah korbankan. Tapi yang Tuhan lihat komitmen Daud. Cintanya Daud sama Tuhan sampai rela melakukan itu. Pertanyaan saya, perlukah kita melakukan itu? 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuhan, ini Andi anakmu. Ke dalam tanganku kuserahkan tubuh, jiwa, dan rohku kepadamu Tuhan. Aku rela mengikut Engkau Tuhan. 1, 2, 3, sampai 6. Ucapkan lagi. Terus menerus. Perlu nggak kita melakukan itu? Gak ada yang jawab. Perlu gak sih? Perlulah. Sangat perlu. Coba bayangkan. Kalau kita gak pernah lakukan itu, kita gak punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita gak bisa mengandalkan kita ke gereja cuma sekali seminggu. Waktu kita melakukan itu, kita menyatakan Tuhan, aku bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Gak ada yang lain. 6 langkah pun gak cukup sebetulnya. Coba bayangkan. Gak cukup 6 langkah. Kalau bisa setiap langkah, Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Beberapa waktu yang lalu, ini sekedar share aja. 3 minggu yang lalu lah. Sebelum saya baru pulang dari Blitar. Saya habis mengajar para calon imam di Seminari Garum, Jawa Timur. Sebelum saya berangkat ke sana, anak saya harus bayar kuliah 8 juta. Uang sudah saya siapkan sudah lama. Selalu saya siapkan,
tinggal dia bayar. Begitu dia bilang, "Pak, besok mau kuliah karena udah libur panjang, bayar Pak transfer." Ya oke, transfer. Setelah transfer ternyata malam dia pulang, "Pak, ternyata harus bayar gedung 8 juta lagi." Waduh, padahal kamu liburnya panjang loh, nggak pakai gedungnya, tapi ternyata harus bayar juga. Nah, universitas ini kalau telat sehari denda 150.000. Jadi mau nggak mau nih, waduh tinggal berapa hari nih? Tiap hari aku cari itu 6 juta itu nggak dapat, tinggal besok. Stres nggak? Pastilah. Kebiasaan saya kalau itu healingnya yang ringan-ringan aja. Aku ke perniagaan, tahu perniagaan? Pasar pagi kota. Banyak mainan. Kenapa saya suka ke situ? Karena waktu anak-anak kecil saya sering ke situ cuman beli mainan. Waktu itu jam 8 pagi, saya udah ke situ, ke daerah perniagaan, saya jalan. Ketika saya jalan, tiba-tiba dia keluar, dia bilang begini, "Hei, kamu kan Chungkyu." Chungkyu itu nama Mandarin saya. "Iya, kamu siapa ya?" "Aku teman sekolahmu, lupa ya?" Wah, lupa, udah lama banget gitu kan. Juga ternyata dia bukan teman sekelas, jadi lupa lah. Tumben lo gitu. "Iya, lagi iseng aja jalan-jalan gitu kan." "Lo ngapain?" "Toko gue di sini, toko mainan." "Di sini toko mainan buka pagi ya?" Dari jam 6 udah buka," dia bilang. "Kenapa?" "Karena banyak orang daerah beli buat jualan lagi tuh pagi." "Oh gitu. Udah makan belum?" "Belum." "Yuk makan." Kita makan di pinggiran. Aku ceritain problemnya aku, sekedar cerita. Terus dia bilang gini, "Kalau satu hari lu cari 1 juta gampang dong." Ya lebih gampang dari 6 juta. Betul kan? Gampang. Dia bilang, "Lu cari satu hari 6 juta, 1 juta coba." Dibalik ke toko diambil 5 juta. "Ini lu pakai 5 juta. 1 jutanya lu cari. Kalau lu sampai besok nggak dapat, lu telepon gua transfer." Apa yang jadi pikiran saya? Yang pertama, orang ini bukan orang teman dekat, nggak terlalu kenal, cuma teman satu sekolah, dan udah berapa puluh tahun nggak ketemu. Kok cuma cerita, kok hatinya tergerak ya? Dan bukan Katolik, dan bukan Kristen. Lalu saya bilang, pantas di Alkitab ada orang Samaria. Gitu. Yang kedua, waktu ditawarin untuk ke Garum, saya mikir, jauh ninggalin keluarga 4 hari, ya kan, ongkos perjalanan, sempat tapi melihat kebaikan Tuhan ini, nggak ada yang bisa batasin untuk kita melayani Tuhan. Kalau dia yang bukan Kristen, bukan Katolik, kok bisa begitu peduli sama orang? Pertanyaan saya, satu keluarga lompat dari apartemen kemarin. Waktu saya tahu itu, ini nggak tahan nangis. Bukan karena kematian mereka, tapi kemana orang-orang sekitarnya sampai nggak peduli. Coba, dia bukan orang Kristen, bukan orang Katolik kalau nggak salah. Tapi saya percaya dia sudah minta tolong. Karena tekanan finansial, dia minta tolong. Mungkin dengan keluarganya. Yang terjadi kebanyakan keluarga justru semakin menghindar. Teman-teman dekatnya mulai menjauh, betul? Terus bilang, aku anak Tuhan. Wow. Tuhan tinggal di dalamku. Tapi nggak ada perbuatan yang mencerminkan Tuhan. Ngeri nggak? Ngeri lah. Buat saya miris. Mereka yang loncat, rasanya tanggung jawab saya. Bukankah ketika orang ada dalam kegelapan, aku harus hadir sebagai terang? Kita bilang segala sesuatu ada masanya. Masanya di kita, kata Tuhan. Orang nungguin waktunya, padahal kita dipakai Tuhan untuk jadi alatnya. Tapi kita nggak bergerak. Bahkan kita nggak peduli kok. Kita fokus pada diri kita sendiri.
tujuan kita bukan tujuan ilahi. Sebelum kita dijadikan, kita ada di pikirannya Tuhan. Sebelum dijadikan, sama kayak seorang arsitek ingin bangun gedung, sebelum gedung itu jadi ada di pikirannya, lantainya sekian, kamarnya sekian. Setelah dia yakin, di blueprint dicetak, lalu cetaknya dikasih kontraktor, dibangun gedungnya, dia lihat gedungnya sama nggak sama yang ada di pikiran arsitek, beda, bongkar. Ini yang salah mana nih, kontraktor apa yang ngeprint? Ketika kita jadi, ternyata apa yang ada di dalam pikiran Allah tidak ada di dalam diri kita. Ada yang salah dalam hidup kita. Bongkar kata Tuhan hidup kita. Dan itu harusnya. Karena Tuhan yang merancangkan kita. Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Rancangan-rancangan apa yang ada dalam dirimu. Tuhan tahu tentang kita. Tapi kita nggak pernah hidup seperti Tuhan. Ini mau Paskah. Tahu Simon Kirene? Dari Kirene ke Yerusalem jauh. Tapi dia cinta Tuhan. Dia ingin melaksanakan apa? Paskah di sana. Dia nggak kenal Yesus, nggak kenal Mesias. Tapi dia ingin berjumpa dengan Mesias. Ketika dia sampai di Yerusalem, dia lihat, gila tuh orang disiksa. Penjahat kali ya. Karena dia nggak kenal kalau itu Yesus. Dia ingin lihat, ketika dia nongol sedikit dari sekian barisan, prajurit tangkap dia. Paksa dia pikul salib Yesus. Mau dia? Nggak mau lah. Kayu itu 8-7 meter. Bayangin. Belum diameternya, berat minta ampun. Dia kan mau pesta Paskah. Tapi ketika dia mau tidak mau, karena dia dipaksa. Kadang-kadang kita perlu juga dipaksa. Mau tidak mau ketika dia pikul itu, saya percaya Yesus yang di depannya pasti berbicara lah sama dia. Bahkan dia menyaksikan apa yang Yesus katakan. Dalam hatinya pasti dia bilang gini, orang ini gila ya. Sudah disiksa, dihina, diludahin, masih bisa bilang Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Tahukah peristiwa itu? Sangat penting. Itulah pemuritan. Simon Kirene lah murid sejati. Kenapa? Dia pikul salib, sang kuli. Dari tujuan utama dia ikut pikul salib Yesus. Tidak dicatat di dalam kitab suci, tapi endingnya dia mati sebagai martir. Kalau kita pelajarin sejarah, dia mati sebagai martir. Coba. Kita apa? Maunya sembuh, aman. Tapi kita nggak buat sesuatu buat Tuhan. Indah pada waktunya. Kita menantikan itu. Tapi engkau nggak berbuat sesuatu, kata Tuhan. Makanya sulit. Saya punya umat, umurnya 73 tahun ini. Seorang oma. Dia hidup dengan suaminya 83, belum lama meninggal. Dia belum bisa move on sampai sekarang, kurang lebih udah mau setahun. Karena mereka cuma hidup berdua, tidak punya anak. Waktu ketemu saya, waktu saya mendoakan orang yang sakit, yang satu bapak-bapak di Pulau Gebang, yang mau pasang 3 ring. Saya diminta ke rumahnya doakan bapak-bapak itu. Dia datang oma itu karena dia punya kanker rahim. Saya nggak tahu kalau dia datang mau minta didoakan. Jadi yang saya doakan bapak-bapak itu. Padahal dia udah nongkrong dari jam 6, saya datang jam 8. Karena memang saya janjiannya jam 8. Tapi dia datang dari jam 6. Waktu saya datang aja dia udah sebel dia. Saya sebel banget orang ini. Datang telat. Padahal saya nggak janji jam 6, saya janji jam 8. Saya doakan dia doang, bapak-bapak ini. Ini enggak. Karena saya enggak tahu. Tapi akhirnya saya doakan semua. Tanpa saya tahu penyakitnya apa. Itu hari Jumat, waktu yang di Pulau Gebang ada mau acara pertemuan para dewan paroki bersama uskup. Tapi saya geladi resik malamnya.
Jadi malamnya itu saya doakan itu. Seninnya bapak yang mau pasang ring itu sudah dijadwalkan hari Selasa. Seninnya di kateter ulang. 3 titik itu nggak diketemukan. Sampai sekarang bapak itu nggak pernah pasang ring. Yang ajaibnya, ibu ini kansernya juga sembuh. Makanya dia ikut saya sekarang. Karena nggak ada anak, terpaksa saya menggantikan anaknya. Saya sering rajin ke rumahnya, apalagi pada saat omnya meninggal. Nah, dia punya pembantu ART yang sangat setia, orang Flores, orang Timur. Sudah bekerja 40 tahun lamanya. Punya kerinduan untuk ke Israel, si pembantunya ART-nya ini. Rupanya sebelum meninggal, opanya sudah mesen ke suaminya supaya membiayai ART-nya berangkat ke Israel. Maka udah dilunasin tuh, mereka pas mau berangkat perang kan, Israel lawan Palestina, batal, ditunda, bukan batal, tapi bayar lagi katanya $200 dibayarin lagi. Tanggal 9 kemarin saya berangkat ke Blitar, ART-nya berangkat ke Israel. Waktu saya di Blitar hari kedua, si omanya telepon saya, Andi, kamu bisa telepon aku nggak katanya? Aku lagi ngajar. Nanti aja ada apa tadi? Si Maria, namanya Maria, ART-nya itu kehilangan paspor di Qatar. Kebayang nggak? Yang menyedihkan adalah travelnya ketika dia kehilangan paspor di airport di Qatar, dia ditinggalin aja begitu. Bayangin orang dari kampung ART walaupun di Jakarta nggak bisa bahasa Inggris, nggak ngerti tentang pergi-pergi keluar, ditinggalin sendiri, cuma dititipin ke security. Dia bilang uang mah ada, mau beli minum nggak tahu ngomongnya. Sampai saya WA ke Ibu Maria itu, Bu, Ibu mau ngomong apa? Nanti saya translate, Ibu kasih ke orang itu. Saya tanya itu travelnya siapa? Cukup orang yang terkenal, orang rohani. Saya langsung hubungi, saya minta tolong. Ini tour leadernya kenapa ditinggal sendirian? Bukankah tour leader biasanya ada 2? Satu jalan, satu beresin lah ini. Seperti anak hilang ditinggal gitu kan. Ternyata yang punya travelnya teman pewarta. Marah banget dia sama tour leadernya, dia bilang, gak boleh begitu, harus diurusin seharusnya. Dia juga bingung mau ngapain. Udah lewat 1 malam, saya tanya Bu Maria apa kabarnya. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang tanganin. Ternyata pada saat itu hari raya kan, nyepi weekend, KBRI tutup. Mateng. Saya kebayang dia mau pup, dia mau apa, itu gimana gitu kan. Yang bisa kita lakukan berdoa. Indah pada waktunya ya Bu Maria ya. Ketika kita doa, tentunya saya tanya lagi, Bu Maria kabarnya gimana gitu. Udah lama jawabnya tuh. Lama nggak jawab. Wah gimana kabarnya ini gitu kan. Totonya begitu dia balas, Pak Andi, saya ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kok bisa? KBRI tutup, kok dia bisa? Siapa yang tolongmu? Ternyata maskapai Qatar, saya percaya Tuhan gerakin mereka. Mengantar dengan cuma-cuma tanpa macam-macam ke Indonesia. Kalau bukan Tuhan yang kerja, nggak mungkin. Kalau mau tepuk tangan buat Tuhan, jangan ragu-ragu. Tepuk tangan aja buatnya. Kalau bukan Tuhan itu bukan perkara yang manusia bisa lakukan. Nggak mungkin. Nggak ada surat apa-apa, cuma fotokopi paspor. Nggak ada orang KBRI. Biasa orang KBRI harus jemput dia baru bisa keluar airport. Tapi nggak tahu bagaimana tuh orang maskapai kata tiba-tiba kasih dia kursi untuk berangkat diantar. Dari bandara Soekarno baru telepon ke travel minta tolong jemput. Sekarang orangnya ada di Tomang. Sabtu saya jemput, saya antar dia pulang. Kenapa? Trauma katanya, jadi minta doa, minta nasihat. Seakan-akan 50 juta travel itu nggak sampai Israel kan?
nggak sampai Yerusalem, padahal dia udah angan-angan naik onta ke Gunung Sinai. Saya ingat awal-awal dia bilang nanti gimana ya naik onta bla 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 gitu. Kira-kira tahu perasaan dia kayak apa? Apa yang angan-angan sekian lama udah di depan mata hilang, kira-kira seperti apa? Indah nggak waktu Tuhan? Ayo, ada yang berani jawab, indah nggak waktu Tuhan yang dialami Bu Maria? Indah banget. Sangat indah. Melebihi orang yang udah sampai di Gunung Sinai. Orang yang di Gunung Sinai belum tentu mengalami keajaiban itu. Saya bilang, Bu Maria, kamu gak perlu jauh-jauh untuk mengalami Tuhan. Tuhan maunya sampai di situ, Tuhan tunjukkan kemurahan, mujizat, kuasa. Sukacita nggak? Sukacita dia. Kenapa? Udah ada di Indonesia lagi. Kalau ditanya masih mau pergi sana, nggak mau. Ya, kalau mau iniin ulang paspornya, nggak mau dia bilang. Udah cukup. Karena lebih dari cukup. Kalau engkau berangkat ke sana, engkau belum tentu mengalami hal yang dahsyat ini. Yang membuat engkau ngerti, gila ya Tuhan gue. Betul kan? Kadang-kadang kan kita, buset dahsyat banget Tuhan sampai seperti itu, siapa aku? Kan sering kali, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Kalau aku ada malam hari ini, bukan karena aku hebat. Bukan karena aku siapa, tapi karena Tuhan yang baik. Kalau Bapak Ibu ada sampai hari ini sehat, tidak kekurangan satu apapun, lihat ke belakang. Masalah apa yang terbesar pernah kita hadapin? Kok sampai hari ini aku masih ada? Sakit apa yang paling menakutkan? Sampai hari ini aku masih ada, masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa ke PD. Bukankah itu penyertaan Tuhan? Seringkali kita fokus pada sesuatu mujizat yang besar, tujuan yang kita mau apa yang Tuhan buat, sementara Tuhan melakukan hal-hal yang kecil yang kita nggak pernah hitung, itulah berkat yang terindah. Maka mujizat terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita bangun dari tidur. Itu mujizat yang nggak pernah kita perhitungkan. Padahal kita bangun tidur melek mata, bisa lihat istri, bisa lihat anak-anak, bisa lihat pasangan hidup. Mujizat terbesar dalam hidup kita. Sayangnya Tuhan sama kita. Itu yang nggak kita perhitungkan. Kita menantikan gimana hutang lunas, penyakit kanker disembuhkan, itu fokus kita. Padahal Tuhan buat sesuatunya indah. Maka tempatkan Tuhan di antara masalahmu dan dirimu. Baru engkau bisa mengisi interval waktu yang Tuhan janjikan itu. Waktu Tuhan memang indah. Waktu Tuhan memang yang terbaik. Tapi kalau kita punya iman doang tidak melakukan sesuatu, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau dia naik ke kayu salib menebus dosa kita, dia bukan cuma menebus, bukan cuma menghapus dosa kita. Itu enggak terlalu penting. Yang terpenting adalah 3,5 tahun dia hadir di muka bumi ini menjadi contoh konkret bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Betul? Bisa? Enggak. Tampar pipi kiri, kasih kaki kanan, kasih kaki kiri. Itu maunya kita. Selalu kita maunya lebih. Kita bawa mobil, dilewatin orang, weng, panas, susul, weng, lewatin lagi kan. Seharusnya udah tuh impas. Sama-sama, kita enggak pakai buka kaca, ngoceh-ngoceh. Nah, itu kita. Ada enggak Yesus gitu? Enggak ada. Enggak sama antara engkau dengan Yesus. Bukankah kita diciptakan serupa dan segambar? Maka ketika Yesus hadir, dia membawa kita supaya kita kembali serupa dan segambar. Aku pelayanan kemana-mana nih. Ketika aku mati, Matius 7 ayat 22, 23, ketemu Tuhan. Tuhan, ini Andi loh. Aku bernubuat demi namamu. Aku nyembuhin orang sakit demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Yesusnya cuma bilang gini, hah? Siapa ya?
Aku terus terang nih ya, aku gak kenal kamu. Coba. Kebayang gak? Aku misa tiap hari, duduknya aja di depan. Enggak, kata Tuhan, aku gak kenal. Kenapa dia gak kenal? Kok bisa dia gak kenal kita? Yesus pura-pura ya. Gak ada dusta di dalam Tuhan, gak ada kebohongan di dalam Tuhan. Gak kenal ya dia gak kenal. Kenapa gak kenal? Karena yang dia kenal adalah orang yang serupa dan segambar dengan dia. Orang yang punya karakter yang sama, punya kasih yang sama, punya kebaikan yang sama, punya kesetiaan yang sama. Itu yang dia kenal. Karena itu sama dengan dirinya, maka dia kenal. Kita bilang Yesus tuh setia loh, aku selingkuh. Mana ada yang percaya? Mana aku bisa bilang aku serupa dengan dia? Tidak bisa. Maka jadilah serupa. Itu yang Tuhan mau. Tuhan bawa kita untuk jadi serupa supaya apa? Dapat tinggal bersama-sama dengan dia nanti. Jadi jangan kegeeran, kepedean, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Nanti ya kalau karaktermu masih yang lama, sifatmu masih yang lama, gaya hidupmu masih yang lama, yang gak bisa kata Tuhan. Anggur baru gak bisa disimpan dalam kirbat yang lama, bocor. Harus ada perubahan hidup. Maka untuk melihat mujizat waktu Tuhan, seiring sejalan kita berubah dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari semakin baik, semakin menyerupai Kristus. Amin. Harusnya itu. Boleh yang tadi yang jantung sama yang tulang, boleh maju ke depan. Boleh pemain musiknya. Saya percaya hari ini bukan persekutuan doa biasa, tetapi ada waktu yang terindah yang Tuhan sediakan, khususnya bagi mereka yang sakit. Boleh maju ke depan yang sakit tadi. Kita siapkan hati kita doa bersama-sama bagi mereka yang sakit. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuh. Ada lagi yang mau didoakan, boleh maju ke depan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan tangan kita untuk berdoa bagi wujud-wujud doa ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, Kau yang mengetahui segala keluh kesah persoalan yang tertulis dalam wujud-wujud doa ini Tuhan. Ada pengharapan Tuhan.
masalah finansial, keuangan, keluarga, sakit penyakit, bahkan ada sebagian properti yang dirindukan untuk dijual Tuhan. Tuhan, Kau tahu kebutuhan setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Bahkan ada ucapan syukur atas berkat rahmat yang telah dia terima Tuhan. Biarlah semua tulisan-tulisan ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Kau punya jawaban yang terbaik bagi setiap mereka Tuhan. Maka kami persembahkan ini Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang telah mempersiapkan segala sesuatunya pada waktu yang baik, pada waktu yang tepat, pada waktu dan saat yang mereka kehendaki. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Kaulah kami hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan untuk Bapak Alexander. Terima kasih atas firman-Nya yang luar biasa, semakin meneguhkan kita. Kita semakin percaya ya, setelah pulang dari tempat ini, kita semakin mau mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya serta setia untuk menunggu waktu yang terindah buat kita semua. Sekarang kita mau mempersembahkan yang terbaik melalui persembahan. Ku masuk bait-Mu ya Tuhan, membawa persembahan sebagai rasa syukurku padamu, untuk cinta dan pengorbananmu. Tuhan, inilah milikku, ku bawa semua adaku. Terimalah Tuhan persembahanku yang tulus, murni dan sejati. Terimalah Tuhan korban syukurku dari kedalaman hatiku. Ku ingin menyenangkan hatimu dan memuliakan namamu, dan memuliakan namamu. Terima kasih atas persembahannya. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Siapa merasa diberkati Tuhan? Boleh Amin. tepuk kanan kirinya, kamu diberkati Tuhan, sampaikan kanan kirimu, kita semua diberkati malam hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada yang pertama Bapak Alexander Variandi untuk renungan yang dibawakan malam hari ini. Juga untuk Ibu Suci atas saksian yang telah dibawakan tadi. Kepada tim pujian yang luar biasa memberkati kita juga malam hari ini dipimpin oleh Ibu Foni, juga Ibu Lili Toton di keyboard dan LCD proyektor, Ibu Desi dan juga Bro Rocky di soundman. Boleh tepuk tangan untuk pelayanan mereka pada malam hari ini yang juga memberkati kita semua. Beberapa pengumuman untuk PD kita, yaitu adalah PD hari Selasa. Ini PD Selasa itu 19 Maret jam 9.30. Diawali dengan rosario, ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Lani Pola dengan tema bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban yang semu. Temanya luar biasa, diharapkan kehadirannya. Dan untuk Kamis malam seperti hari ini, itu di tanggal 21 Maret, pertemuan berikutnya jam 19.00, diawali dengan rosario seperti tadi. Ya, ada juga renungan dibawakan oleh Bapak Vincentius Sugito. Tema yang dibawakan
akibat-akibat kebodohan. Luar biasa ya tema-temanya. Jadi kami mengharapkan kehadirannya lagi Bapak Ibu semua di pertemuan PD minggu depan. Kemudian Gereja Yakobus juga menyediakan SOS doa tiap hari pada pukul 6 sampai 24.00. Rahasia terjamin dapat menghubungi 0888-550-1028 ataupun bagi Bapak Ibu yang mau dilayani doa malam hari ini bisa menghubungi tim yang ada di belakang. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, mungkin ada boleh angkat tangan. Yang baru pertama hadir boleh bangkit berdiri, saya undang bangkit berdiri. Bapak Ibu samping-sampingnya boleh salamin yuk. Kita mau kasih berkat. Sama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Terima kasih sudah bergabung, minggu depan datang lagi Bapak Ibu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian itu aja pengumumannya, tidak ada tambahan. Terima kasih, sekian, sampai jumpa Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bro Herman atas pengumumannya. Tadi kita telah buka sebelum mulai persekutuan doa ini dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami percaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar karena Engkau menyertai kami dari awal sampai pada saat ini, Tuhan. Tuhan, kami juga percaya setiap ujian dan penyembahan kami kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu, tetapi tentunya dapat membawa sukacita bagi kami semua. Karena kami sungguh merasakan jamahan Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, Tuhan. Dan terima kasih atas berkat yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu terkasih Bapak Alexander. Sungguh firman-Nya sungguh menguatkan kami semua, Tuhan, dan memberi peneguhan bahwa kami mau tetap setia, percaya, dan mengandalkan Engkau dalam keadaan apapun. Dan kami mampu selalu untuk mengucap syukur dalam perkara sekecil apapun, Tuhan. Selalu ada Engkau menyertai kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Alexander dalam setiap pelayanannya. Kiranya Engkau memberi kesehatan baginya, perlindungan bagi keluarganya, Tuhan. Dan agar ia selalu setia dalam melayani-Mu, Tuhan. Dan menjadi kepanjangan tangan-Mu, membagikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami juga mau pulang, Tuhan. Kiranya Engkau juga melindungi kami dalam perjalanan, sehingga kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan biarlah damai dan sukacita yang kami dapatkan di tempat ini dapat kami bawa bagi keluarga kami dan bagi semua orang yang boleh kami temui. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita percaya ya, bahwa di tempat ini kita sungguh-sungguh diberkati. Mari kita katakan bahwa kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita angkat tangan kita di atas. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati,
berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.